Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari anime King's Raid Ishiwo Sugumonotachi. 100 tahun sudah berlalu, di mana Raja Kael mengalahkan Raja Iblis Angmundo. Kini Iblis mulai kembali bangkit, menghancurkan dunia, menyebar kekacauan dan kegelisahan. Setelah Kasel diberitahu bahwa ia adalah putra Raja Kael, Kasel mulai mencari pedang suci Ea untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Ia pun memulai perjalanan mencari kunci segel pedang suci Ea. Sebelum lanjut ke pembahasannya, Mimin meminta bantuan kalian untuk like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Di part 2 ini diperlihatkan Kasel, Frey, Cleo, dan juga Roy telah berada dekat dengan tujuan pertama mereka, hutan Elidora. Namun saat itu tiba-tiba mereka diserang oleh para iblis. Roy yang ditugaskan oleh Dominix untuk menjaga Kasel langsung bertindak melawan iblis tersebut. Saat itu Roy dibantu seseorang dari dalam hutan. Ia adalah Selena yang ditugaskan oleh Lorraine, Sage Agung hutan Elidora, untuk menjemput Kasel dan yang lainnya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam hutan yang lebat dan gelap. Di tengah perjalanan, Roy berhenti karena merasa sedang diawasi dan terdengar suara-suara penolakan atas kedatangan manusia dari hutan itu. Selena mengatakan kalau hutan ini adalah hutan suci bagi para elf. Ia juga menanyakan kenapa kami harus menyambut para manusia. Terlihat Cleo sedikit kesal atas ucapan Selena. Namun Kasel bersikap bijak dan berkata pada Cleo kalau kita memang orang asing di sini. Kita tidak datang untuk bertarung melawan elf. Kasel pun mengajak untuk bergegas menemui Lorraine. Namun masalah kembali terjadi. Kasel dan yang lainnya kehilangan jejak Selena, yang menyebabkan mereka berada di tepi tebing yang tidak ada jalan lainnya. Ternyata hal tersebut adalah ulah hutan Elidora yang tidak menerima kedatangan mereka. Selena yang menyadari Kasel dan yang lainnya tidak berada di belakangnya memaklumi perbuatan hutan Elidora karena ia juga tidak mempercayai para manusia. Namun hal itu adalah perintah Lorraine. Mendengar Selena berkata demikian, hutan pun membukakan jalan. Kembali ke Kasel yang terperangkap di tepi tebing didatangi oleh bayi Treyan. Treyan tersebut ingin memandu Kasel dan yang lainnya bertemu dengan Selena kembali. Singkat cerita, mereka semua pun kembali berkumpul. Ternyata Treyan tersebut adalah teman Selena yang bernama Necha. Terlihat Necha menyukai Kasel dan teman lainnya. Meskipun Selena sudah melarangnya untuk tidak mendekati mereka karena manusia sangat berbahaya, Necha tidak mendengar perkataan Selena. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Mereka memutuskan beristirahat dan melanjutkan keesokan harinya. Di malam hari, Kael terlihat bermain dengan Necha. Karena Necha bisa akrab dengan Kasel, Selena mulai penasaran tentang siapa Kasel. Dan kemudian Selena pun pergi untuk berkeliling. Terlihat Selena mulai menganggap kalau Kasel berbeda dari manusia lainnya. Saat itu tiba-tiba ada gemuruh suara dari sisi hutan lainnya. Mereka semua pun bergegas mendatangi sumber suara itu. Ternyata di sana terdapat pertarungan Treyan dewasa dengan seorang iblis. Terlihat Necha mendatangi Treyan dewasa yang tergeletak di tanah akibat serangan iblis. Namun Treyan dewasa tersebut sudah tak bernyawa. Terlihat Necha sedih berlari ke arah iblis untuk membalaskan dendam. Namun Necha malah tertangkap oleh iblis itu. Saat itu Kasel dan teman-temannya berusaha untuk menyelamatkan Necha. Selena menyuruh Kasel dan yang lainnya untuk lari. Namun Kasel dan yang lainnya tidak ingin meninggalkan Necha. Mereka semua pun bertarung untuk menyelamatkan bayi Treyan itu. Saat Frey berada dalam bahaya, Kasel mendorong Frey dan membuat Kasel tertangkap oleh iblis itu. Melihat Kasel dalam bahaya, Necha melempar senjata yang ia pegang ke arah kepala bagian belakang iblis tersebut. Kasel pun selamat, namun iblis itu menyerang Necha yang membuat Necha hancur tak tersisa. Melihat Necha yang dilenyapkan, Kasel marah dan menyerang iblis tersebut secara membabi buta. Kasel terus menghunuskan pedangnya meski iblis tersebut telah mati. Melihat Kasel yang kehilangan kendali, Selena memeluk dan memohon agar Kasel berhenti.
Saat itu Lorraine, Sage Agung Hutan Elidora, mendatangi mereka. Singkat cerita, Kasel pergi mencuci muka agar lebih tenang. Saat itu Lorraine berterima kasih kepada Kasel dan yang lainnya karena menyelamatkan hutan Elidora. Kasel pun memberitahukan tujuannya datang ke hutan Elidora. Terlihat Selena yang terkejut mengetahui Kasel adalah pewaris pedang suci Ea. Saat itu Lorraine belum bisa membuka segel karena ia belum yakin apakah Kasel pantas mendapatkannya. Karena sudah larut malam, Lorraine ingin melanjutkan pembicaraan mereka keesokan harinya. Mereka semua pun pergi ke kediaman Lorraine dan Selena menunjukkan tempat beristirahat untuk mereka. Saat itu, Frey menanyakan tempat kesukaan Necha karena ia ingin menguburkannya. Selena pun membawa mereka ke tempat Necha biasa bermain. Terlihat Frey menguburkan sisa tubuh Necha di sana. Singkat cerita, mereka semua pun kembali ke tempat peristirahatan. Cleo sedikit kesal karena segelnya tidak langsung dibuka. Saat itu, Kasel yang hanya terdiam tiba-tiba keluar. Di waktu yang sama, terlihat Lorraine yang bertanya pada Selena apakah Kasel pantas memegang kekuatan pedang suci Ea. Saat itu, Selena masih ragu dan belum bisa menjawab pertanyaan Lorraine. Singkat cerita, Selena pun pergi keluar sambil memikirkan jawaban dari pertanyaan Lorraine. Saat berjalan, Selena melihat Kasel berada di makam Necha. Kasel meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun ia dapat mengalahkan iblis itu, ia hanya membiarkan dirinya dikuasai oleh amarahnya. Kekuatan seperti itu tidaklah berguna. Saat Kasel mengutarakan keinginannya kalau ia ingin jauh lebih kuat, tiba-tiba tunas Treyan tumbuh dari makam Necha. Melihat Kasel yang kebingungan, Selena mendatanginya dan menjelaskan saat Treyan mati, seperti itulah mereka menerima nyawa baru. Namun saat itu Selena terheran-heran karena proses tersebut terlalu cepat. Kemungkinan Necha sedang menghibur Kasel yang sedih. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lorraine dan semuanya pun melanjutkan pembicaraan mereka. Lorraine menanyakan pada Selena apakah ia sudah mendapatkan jawabannya. Selena pun menjawab kalau menurutnya Kasel dan teman-temannya berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Kasel dan teman-temannya langsung menyelamatkan hutan Elidora saat iblis menyerang tanpa memikirkan resikonya. Lorraine menanyakan kembali kenapa Selena belum bisa menjawab kemarin malam. Selena kembali menjawab saat Kasel kehilangan Necha, dia kehilangan kendali atas dirinya dan mengeluarkan kekuatan sesukanya. Karena kejadian kemarin malam, Selena mengetahui kalau Kasel sudah mengerti kalau amarahnya adalah sebuah kelemahan. Selena meyakinkan Lorraine kalau Kasel adalah pewaris yang tepat untuk pedang suci Ea. Kasel pun berterima kasih kepada Selena. Karena penjelasan Selena sudah sangat jelas, Lorraine terlihat mendekati Kasel dan membuka segel pedang suci Ea. Setelah segel terbuka, Cleo menanyakan apa yang Kasel rasakan. Namun Kasel tidak merasakan apa-apa. Sekarang tersisa 2 segel yang harus dibuka. Salah satunya dipegang oleh Itola, pemimpin orc di Gunung Ogria, dan satu lainnya berada di Gunung Salju Winland yang dipegang oleh Pavel. Saat itu terjadi sedikit masalah. Iblis yang dikalahkan Kasel kemarin malam hidup kembali. Hal itu menjadi kesempatan Kasel untuk mencoba kekuatannya. Kasel terlihat tenang dan dengan mudah mengalahkan iblis itu. Singkat cerita, mereka pun berpamitan dengan Lorraine dan Selena. Namun belum pergi jauh dari hutan, Kasel didatangi oleh Maria yang tidak diketahui maksud dan tujuannya. Maria tiba-tiba menyerang Kasel. Saat Kasel menanyakan iblis-iblis bawahan Maria, ternyata Maria tidak ada hubungannya dengan mereka. Tiba-tiba Maria di depan Kasel lalu menyerangnya. Namun Kasel mampu menahan dan menyerang balik. Maria terlihat terkejut merasakan kekuatan pedang suci dari Kasel, karena hanya Kael yang dapat menggunakan pedang suci. Saat itu Cleo memberitahu kalau Kasel adalah putra Raja Kael. Mendengar hal itu, Maria berbicara dengan pelan kalau pedang suci adalah kutukan Lua. Apakah kamu juga akan menjadi boneka Lua? Setelah mengatakan hal itu, Maria pergi begitu saja.
Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Gunung Ogria. Di tengah perjalanan, mereka melewati kota yang terkenal dengan tempat wisata dan makanan yang enak. Terlihat Cleo sangat bersemangat karena kota tersebut adalah kota yang sangat ia ingin kunjungi. Setelah singgah untuk makan dan mengisi tenaga, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun Cleo menahan mereka dengan alasan ingin mendukung perekonomian kota tersebut. Padahal yang sebenarnya ia hanya ingin jalan-jalan. 30 tahun lalu kota tersebut dilanda perang, namun para penduduk yang selamat berusaha membangun kembali kota menjadi kota pariwisata. Saat itu Frey dan Roy menyetujui untuk menetap 1 hari di kota itu. Mereka ingin mencari penginapan karena selama perjalanan mereka selalu tidur di luar. Saat itu uang bekal perjalanan mereka dibawa oleh Cleo. Karena sifat Cleo yang masih seperti anak-anak, ia membeli semua barang meski tidak membutuhkannya. Hal itu membuat uang bekal mereka habis dan tidak jadi menyewa penginapan. Karena Cleo tidak ingin tidur di luar lagi, ia berinisiatif untuk mencari pekerjaan. Entah bagaimana caranya, Cleo mendapatkan pekerjaan di sebuah tempat makan. Namun, tak berselang lama, Cleo kembali membuat ulah dengan memamerkan sihirnya kepada karyawan lainnya dan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Singkat cerita, malam pun tiba. Cleo terlihat duduk sendirian dan merasa bersalah atas apa yang ia perbuat. Padahal di Menara Sage, Cleo dipanggil sebagai jenius dengan masa depan cerah. Namun dengan sifat dan kepolosannya, terkadang ia melakukan hal berbahaya. Karena sudah larut malam, mereka pun beristirahat. Terlihat Frey mendatangi Cleo dan menghiburnya. Pagi pun tiba. Saat itu Roy menghilang dan meninggalkan surat kalau ia sedang mencari uang. Kemudian datanglah Cleo, ia membawa kabar kalau ia kembali mendapat pekerjaan. Kali ini tempat kerja mereka berada jauh dari kota. Tempat tersebut terlihat kumuh dan tidak terawat. Mereka pun mulai bekerja. Mereka bekerja keras karena ada banyak hal yang harus dikerjakan. Singkat cerita, malam pun tiba. Madame Wolf, pemilik tempat makan itu, memberikan mereka makanan karena pekerjaan mereka sudah selesai. Sembari makan, Madame Wolf menceritakan kalau dulu di sekeliling restorannya terdapat banyak pengguna dan turis yang datang. Namun tiba-tiba perang melanda kota mereka. Manusia saling bertarung, terjadi kekacauan dan rumah-rumah hangus terbakar. Yang tersisa hanyalah Madame Wolf dan restoran tersebut. Karena Madame Wolf masih teringat keganasan api, ia menyuruh Cleo untuk tidak menggunakan sihir apinya di tempat itu. Setelah selesai makan, Cleo keluar restoran dan merenungkan tentang sihir apinya. Namun tiba-tiba iblis datang dan mengarah ke restoran. Kasel berusaha melawan, sedangkan Frey membawa Madame Wolf ke tempat yang lebih aman. Saat itu, Cleo membantu Kasel, namun tidak berani menggunakan sihirnya. Karena hal itu, Cleo kewalahan melawan iblis-iblis yang menyerangnya. Di kejauhan, Madame Wolf merasa bersalah akibat perkataannya membuat Cleo tidak berani menggunakan sihirnya. Ia pun berteriak dari kejauhan memberi izin Cleo menggunakan sihirnya demi menyelamatkan teman-temannya. Cleo pun menggunakan sihir api yang besar dan menghujani seluruh iblis itu. Saat pertarungan sudah berakhir, Roy datang dan Cleo pun memarahinya karena tidak ikut membantu melawan para iblis. Namun saat itu Roy memberitahu kalau ia sudah mendapatkan uang. Ekspresi Cleo tiba-tiba berubah dan terlihat akan menyimpan uang tersebut. Namun kali ini Frey yang akan mengelola uang perjalanan mereka. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka semua berpamitan kepada Madame Wolf dan melanjutkan perjalanan. Karena kejadian tadi malam, Cleo mendapatkan pelajaran tentang menggunakan kekuatan sihirnya dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part 3 yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.